Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa Sekjen PDIP yang juga merupakan sahabat senior saya, yakni Mas Hasto Kristianto, telah dinyatakan tersangka oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku. Awalnya saya mencoba mencari kebenaran berita ini kemana-mana, tidak dapat, dan saya langsung hubungi Mas Hasto. Ternyata benar, menurut beliau telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Namun anehnya, KPK sampai saat ini belum secara resmi melakukan konferensi pers atau apa yang memutuskan Mas Hasto sebagai tersangka. Tetapi penetapan Mas Hasto sebagai tersangka ini sudah kemana-mana dan konon dibocorkan oleh anggota KPK sendiri. Kenapa bisa sampai demikian? Ini artinya selain keputusan mengenai ketersangkaannya Hasto ini oleh KPK itu hal yang sangat politis, berbau politis, kedua juga bermakna bahwa terjadi polarisasi di internal KPK itu sendiri. Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan bahwa kasus ini yang sudah lama, yang sangat kecil sekali nilainya, tidak ada kerugian negara, baik material atau imaterial dan sebagainya, ini masih terus diungkap, mau terus dilanjutkan. Dan sesuai dengan keputusan Pengadilan Tipikor tahun 2020, Mas Hasto waktu itu juga sama sekali tidak mendapatkan vonis apapun karena memang tidak terlibat sama sekali. Nah sekarang kok mau dihidupkan terus, dipanggil bola-balik, atau sampai sekarang katanya sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Ini sangat berbahaya kalau penegak hukum dijadikan alat politik, kepentingan politik tertentu untuk menutup mulut, membungkam, menggebuk, atau menghajar lawan-lawan politiknya. Ini bahaya sekali. Nggak boleh institusi penegak hukum dibeginikan, diperalat seperti ini. Kacau semuanya. Nanti semua orang-orang yang kritis, yang vokal seperti Mas Hasto itu dipenjarakan semua dong. Kalau begini, penuh itu penjara ini, diisi oleh manusia-manusia merdekanya Indonesia, diisi penuh oleh orang-orang vokal dan kritisnya Indonesia. Berbahaya. Padahal banyak kasus-kasus yang jauh lebih besar yang harusnya itu yang mendapatkan perhatian dari institusi penegak hukum. Kasus korupsi timah, nikel, deforestasi hutan, perusakan hutan, pengurangan lahan luas hutan, ya, pembakaran hutan, apalagi itu kasus minyak goreng, apalagi kasus judi online dan sebagainya. Ini yang jauh lebih besar mestinya, yang harus diusut, yang harus dituntaskan, bukan kasus-kasus kecil remeh-temeh seperti kasus Harun Masiku, suap recehan seperti ini, dan terjadi di tahun 2019 yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap atau inkrah van Gewiste dari Pengadilan Tipikor tahun 2020 itu. Kenapa yang begini-begini bahaya sekali? Toh persoalan kasus suap Harun Masiku ini sudah selesai di pengadilan waktu itu. Orang-orang yang dinyatakan 4 tersangka, 1 Wahyu Setiawan dari Komisioner KPU yang menerima suap sudah divonis, sudah dipenjara. 1 lagi siapa yang dari Bawaslu itu juga sudah dipenjara. Terus 1 lagi dari mediator pemberi suap Saiful Bahri juga sudah dipenjara dan sudah bebas semuanya. Tinggal Harun Masiku yang masih menghilang, nggak tahu hilang atau dihilangkan oleh
oleh kekuatan politik tertentu yang menghendaki kasus ini terus dihidupkan, kasus kecil ini dihinggain. Ini tujuan besarnya apa sih? Tujuan akhirnya apa? Menghancurkan nama besar PDIP. Oleh karena itu, tidak salah kalau Bu Mega bilang, pernah mengatakan, kalau sampai Hasto diapa-apain, dinyatakan sebagai tersangka, akan kami kepung KPK, akan kami datangi Kapolri, dan lain sebagainya. Itu benar. Maka banteng-banteng di seluruh Indonesia, bersiaplah. Kalau kalian sampai dihancurkan, jangan diam saja. Saatnya nanti kalian semuanya bergerak untuk melawan dan menegakkan keadilan. Siap semuanya? Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum.